Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja ya, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, atau persahabatan, halo Aries, atau hubungan dengan keluarga. Yes, just take how it resonate to your personal life. Yang jelas jangan dipaksain ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu guys untuk readingan urgent message. Yang pertama adalah top of the deck yang akan menggambarkan your energy di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck namanya. Itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Berdasarkan situasi yang terbaca di top of the deck atau di awal minggu. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu nasihat atau petunjuk yang akan membantu kamu menjalani 1 minggu ke depan dengan lebih baik tentunya. Kita pakai deck yang ini guys. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3. Holy Spirit to come to this ya, tak bagi 3. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, yes. Selain itu akan ada video extended tentunya. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Kenapa aku feeling Taurus guys? Oh enggak, Virgo. Feeling gue lagi nggak bagus berarti. Yang kedua ada Fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Halo Sagittarius. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Dan yang keempat ada Water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio. Oke. Jadi untuk Virgo, kemudian Sagittarius, kemudian Aquarius, dan kemudian Scorpio. Kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di general readingnya dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan nasihat lebih banyak lagi untuk 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, you know what to do. Silahkan di chat ke aku, tapi mohon bersabar menunggu guys. Aku lambat banget membalas WA karena memang aku tidak pakai asisten. Aku hanya akan membalas WA-mu dengan diriku sendiri. Jadi nggak boleh ada yang tahu tentang ceritamu ya. Sebenarnya bisa hire asisten, bisa, karena udah banyak banget gitu. Tapi nggak mau. Aku nggak akan pernah membiarkan siapapun membaca ceritamu selain diriku sendiri. Oke? Jadi sabar nunggu ya. Gimana lu bisa bayangin gak coba kalau ada 30-40 orang minta dibalas chatnya secepat mungkin. Memang tangan gua ada berapa gitu loh guys. Belum otak gua ada berapa. Oke? Bersabar menunggu ya, tapi aku pasti balas, yes. Oke. Kita langsung mulai saja ya. Pakai deck yang ini. Has. Karena ada yang bilang juga, kenapa nggak pakai ini bang, pakai asisten untuk WA biar cepat? Nggak boleh, karena itu semua rahasia. Semua yang kalian ceritakan ke aku itu secret. Trust me, tidak ada yang tahu, hanya aku yang tahu, hanya kita berdua yang tahu. Oke, kita langsung mulai ya. Dari Earth sign yang pertama ada Taurus. This is the Hierophant. Kartunya para Taurus. Halo. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys.
The Knight of Cups. The Temperance, okay. I don't think this is you, Taurian, as the Knight of Cups, but somebody will be the Knight of Cups for you, ya. Antara ada orang yang akan minta maaf sama kamu, atau ada orang yang akan menawarkan sesuatu ke kamu dan dia itu tulus. Setelah kita ulangi, Taurus, akan ada orang yang minta maaf ke kamu atau menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotion atau perasaan atau hati dan dia itu tulus, oke? Dan kemudian Temperance datang, guys. It's like it is what it is. Itu harus terjadi. Jadi ketika Temperance muncul di akhir minggu, ini tidak tertolak. Jadi kalau ada yang mau minta maaf sama kamu, kamu harus maafkan dia. Kalau ada orang yang mau menawarkan perasaan atau showing emotion to you, you have to listen, dengar ya, because the Temperance ini kayak akan menghalangi kamu. Kamu itu mungkin akan kabur, lari, Taurus, kayak nggak pengen tahu, kayak nggak pengen dengar begitu. Mungkin kamu akan menolak juga gitu ya kalau misalnya ada Knight of Cups datang. But you cannot run anywhere, karena Temperance ini akan menjaga kamu. Ya, everything is gonna be fine katanya. You just need to listen. Dengarin aja dulu apa yang mau dia sampaikan ke kamu. Termasuk misalnya kalau orang ini adalah orang yang kamu benci banget begitu dan tiba-tiba show up, lo ngapain lu datang ke sini gitu. Karena Knight of Cups itu tulus ya, guys. Atau dari hati pakai perasaan ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Taurus. Openness, keterbukaan. Angka 18 mungkin penting bagi kamu, guys. Terbuka. Be vulnerable apa adanya. Jadi nanti kalau misalnya yang datang adalah orang yang mau minta maaf, Taurus, kamu jangan langsung asal iya deh ya udah aku maafin karena ini Temperance kata Sire gitu. Enggak, kamu harus bilang apa yang bagian yang paling sulit misalnya untuk dimaafkan. Lu sih, karena lu ngomongnya gitu, lu bestie gua, lu sahabat gua, tega-teganya lu berbuat begitu ke gua. Gue yang paling gak suka itu nih bagian ini, harus begitu ya guys, karena Knight of Cups ini tulus. Jadi silakan ditanggapi dengan keterbukaan katanya ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi katanya, because this is good, Taurus ya. Ini akan membawa mungkin ke renewal. Kalau tadi ini adalah persahabatan, berarti setelah itu kamu dan best team itu akan jauh lebih dekat gitu guys, jauh lebih intens hubungannya. Kalau misalnya ini urusan dengan keluarga, mungkin keterbukaan antar sesama anggota keluarga. Oke, kalau ini antara kamu dengan atasan atau rekan kerjamu, sesama partner bisnis, ini akan membawa kepada balance atau temperance ya. Jadi dengar baik-baik katanya, jangan dihindari Taurus ya. Oke. You deserve that katanya Taurus, barusan aku dengar. Kamu pantas untuk mendapatkannya. Jadi kalau yang namanya pantas untuk mendapatkan, diterima Taurus ya, diterima. Oke. This is pure karena Knight of Cups, oke. Knight of Cups ini biasanya akan menggebu-gebu guys. Jadi dia itu muda banget jiwanya, terkesan sedikit memaksa, dan kadang-kadang nggak bisa dibilangin. Knight of Cups, tau lah gimana ya kalau jiwa muda seperti apa. Oke, you know what I mean Taurus. Kita teruskan untuk earth sign yang kedua. This is Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, the Two of Wands, Nine of Wands. Kamu menghindari sesuatu Virgo katanya. Iya, di 1 minggu ke depan dengan menjaga jarak, kabur, hilang, ghosting. Kalau misalnya ini adalah utang, berarti kamu akan menghindari debt collector. Kalau misalnya kamu janji akan bayar utang gitu di 1 minggu ke depan guys, dan kemudian kamu akan tiba-tiba hilang gitu ya. WA kamu mati, sosial media kamu tiba-tiba non-aktif. Itulah the Two of Wands. It's like put distance on something. Dan lucunya guys, semakin kamu menjauh, semakin kamu galau. Jadi nggak tenang kamu guys. Jadi kalau tadi ini berkaitan dengan debt collector misalnya, even debt collector itu tidak bisa reaching out you, nggak bisa nelfon kamu, nggak tahu kamu ada di mana begitu. Tapi kamu itu di kejauhan itu dak dikduk, insecure. Ada yang kamu hindari, begitulah intinya di awal minggu. Dan semakin kamu menghindar, semakin kacau balau perasaanmu Virgo. Oke, untuk kamu dapat video extended ya guys, nanti kita bahas ini di video extended. Achievement yang kamu hindari berarti achievement guys. Ada yang ingin kamu dapatkan tapi justru malah kamu hindari. It's like duality. Mungkin ada Gemini energy di birth chart kamu. Jadi kayak di persimpangan jalan guys.
Yang kamu hindari ini justru sebenarnya yang kamu inginkan, tapi entah kenapa kamu malah menghindar. Ya, berarti tadi contoh tentang debt collector langsung hilang ya guys. Nanti kita bahas ini di video extended. Tapi yang jelas yang kamu hindari ini bukanlah yang kamu takutkan, karena buktinya setelah kamu menghindar kamu jadi nggak enak hati. Itu dia ciri-cirinya. Kalau seandainya memang yang kamu hindari ini seharusnya tidak ada di dekatmu, keadaanmu harusnya membaik setelah menjauh dari dia. Karena memang sometimes guys, nggak semuanya harus kita dekati, ya nggak sih? Banyak hal di dunia ini memang harus kita hindari. Misalnya kita punya teman guys, kerjaannya judi online terus atau narkoba terus, tapi kita sayang sama dia. Dan karena kita nggak mau ganggu-ganggu dia, ya udah kita hindari aja. Pas kita menghindar mungkin perasaan jadi nyaman, tenang. Kenapa? Karena kita jadi terhindar dari godaan lah, atau jadi nggak perlu takut lah dekat-dekat sama dia ntar kegep polisi atau gimana begitu. Itu kan jadi tenang ya perasaan. Itu artinya ketika kamu menghindari sesuatu, kamu memilih dengan cara yang tepat. Pada saat kamu jauh dari dia, keputusanmu tepat. Pasti hatimu akan tenang. Tapi ini masalahnya, setelah kamu menjauh, hatimu jadi nggak tenang guys. This is insecurity, the nine of wands. Berarti kemungkinan besar yang kamu hindari itu adalah achievementmu, hal yang sangat kamu inginkan. Lika-liku manusia. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Kenapa kamu menghindar dari yang sangat kamu inginkan? Bahaya juga kamu Virgo, oke? Kita teruskan guys untuk earth sign yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, the Page of Swords dan kemudian the Queen of Swords. Oke. Kamu harus lebih banyak kepo katanya Capricorn, kepo di awal minggu ini, karena ada kebenaran yang kayak harus segera kamu ketahui guys. Dan kalau kamu tidak mau cari informasinya, kamu akan kelewatan informasi tersebut. Sekali kita ulangi guys, kalau kamu malas cari informasi di awal minggu, maka di akhir minggu kamu akan kehilangan informasi penting. Tapi kalau kamu rajin atau mau cari informasi di awal minggu, maka kemudian kamu akan mengubah pendapatmu tentang sesuatu. It's like denial guys. Kalau kamu pasif di awal minggu ini, maka alasannya adalah denial, karena takut dengan kebenaran, atau menolak kebenaran, atau tidak suka dengan kebenaran. Dan di awal minggu ini kamu disuruh banyak-banyak cari informasi supaya kamu segera menemukan kebenaran. Once kamu menemukan kebenaran, your opinion about something or someone will change immediately. Segera berubah. Dan itu untuk kebaikanmu tentunya guys, karena dasarnya kebenaran ya. The Page of Swords ini adalah cari informasi dengan cara yang cerdas. Ini biasanya orang kepo, stalking, atau nguntit dengan cara yang cerdas. Itu dianggap cerdas guys di tarot. Kepo itu dianggap cerdas. Cuman biasanya orang sering terlalu berlarut-larut dalam kekepoan. Nah itu yang bahaya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Kepi. Childlike expression, dan pura-puralah tidak tahu. Innocent. Jangan pernah kamu tunjukkan kesannya bahwa kamu sedang jadi intel. Kalau misalnya nanti orang yang perlu kamu cari informasinya, jangan suspicious gitu guys. Jangan kayak ketahuan banget bahwa kamu cari informasi ya. Berakting lah untuk sementara waktu ini di 1 minggu ini, seolah-olah kamu tidak curiga, seolah-olah kamu sedang tidak mencari informasi, atau seolah-olah kamu sedang tidak mencari kebenaran Capricorn. Karena itu katanya akan mempermudah kamu mendapat informasi yang sebenar-benarnya. Oke, jangan sampai ada yang tahu. Kemungkinan besar Page of Swords ini harus kamu lakukan sendirian. Ya, jangan sampai ada yang tahu. Even bestie kamu pun kalau boleh jangan tahu. Kayaknya aku mau kepoin ini ku deh, pacarku misalnya begitu ya. Kayak mau menguntit mungkin. Jangan sampai ada yang tahu ya. Because this is innocent guys. Dan netral. Jangan ada tuduhan apapun dalam mencari informasi ini ya. Dengan cara yang cerdas. That's the Page of Swords. Salah satunya adalah netral. Orang netral itu cerdas guys, trust me. Oke, itu dia untuk Capricorn. Kita segera pindah elemen guys, karena tanah sudah selesai. Yang berikutnya adalah elemen api. Yang pertama ada The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Spirit of Wisdom, please come and bless this reading. Informasi yang perlu diketahui oleh Aries.
Pesan penting di 1 minggu ke depan yang mendesak. Oke, top of the deck ada The Dead. Wow, bottom of the deck ada The Judgment. Oke, ada perubahan massive. Massive itu apa ya guys? Cepat ya, cepat mendadak terjadi di awal minggu ini. Dan kemudian kamu kayak nggak ready, Aries. Kamu kayak nggak siap guys. Kamu melihat perubahan itu tentunya karena semua major arcana datang. Bukan untuk mengganggu manusia, bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk bikin manusia bingung, enggak ya guys. Itulah menurut pemahamanku mengenai major arcana dari sepanjang perjalanan dan pengalamanku main-main tarot, oke? Jadi semua kartu takdir itu tidak dibikin untuk membingungkan manusia, tapi justru malah akan datang dengan buku panduan, cara untuk menjalaninya, dan kemudian akan ada guidance langsung guys, ditangani atau dibimbing langsung oleh universe ya. That's why the Death ini seharusnya tidak datang dengan the judgment. Judgment hanya datang ketika manusia salah menanggapi major arcana atau salah bertindak dalam merespon major arcana. Karena the judgment ini peringatan atau ultimatum. Hey, ada perubahan masif, mendadak cepat terjadi, tangkap. Dan kemudian Aries-nya kayak apa? Ada perubahan apa? Pura-pura nggak tahu begitu ya. Karena the Death itu penting sekali dalam hidupmu Aries. Entah apa itu guys, kamu yang tahu ya. Ini general reading. Aku tidak akan membahas secara mendetail dan kamu juga tidak dapat video extended. Tapi yang jelas cara kamu memperlakukan The Death ini akan salah karena The Judgment datang ya. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu Aries. Guidance, tuh kan bener, ada perlindungan. Berarti bimbingan ya guys, kayak pembimbing yang datang. Tapi kamu abaikan pembimbing ini. Berarti step by step mengenai The Death atau transformation ini sudah terjadi dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kamu merasa saat ini kayak kehilangan arah. Bukan karena nggak ada bimbingan mengenai transformasi ini, tapi justru malah kamu kayak pura-pura nggak melihat pembimbing ini datang. Biasanya kalau begini keadaannya karena kamu nggak suka dengan transformasi tersebut. Kamu nggak suka dengan perubahan masif dalam hidupmu tersebut. Kamu menghindar, pura-pura nggak tahu, atau pura-pura tidak sedang mengalami perubahan. That's why the judgment datang. Dan ini adiknya The Tower ya guys. Kalau seandainya kamu tetap mengabaikan ultimatum ini, maka berikutnya The Tower datang karena kamu dianggap berkhianat dari major arcana. Berkhianat dari major arcana itu kurang lebih di Indonesia artinya menentang takdir guys. Oke. Kejam banget gue ngomong. Itu dia untuk Aries. Kita segera teruskan ke water sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. The Five of Swords dan kemudian The Sun. Oke, Five of Swords adalah the gila ya guys. Defensive, sudah tahu salah masih tetap dilanjutkan. Kayak kan ada yang kamu lewatkan Leo. See guys, The Five of Swords ini bukan kartu yang bagus. Jadi The Sun ini datang bukan karena kamu Five of Swords, bukan ya guys. Karena The Sun ini major arcana, artinya universe yang kasih. Kamu akan melewatkan The Sun ini kalau kamu tetap berada dalam The Five of Swords. The Sun ini adalah the ultimate happiness in deck tarot. Kartu paling bahagia di tarot guys. Oke. Itu yang akan kamu lewatkan kalau kamu masih tetap degil dengan keadaan udah tahu salah tapi dilanjutkan. Awal minggu ini kamu tahu kamu salah Leo, tapi kamu teruskan. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan kehilangan The Sun tersebut. It's like missing opportunity. Clear your energy katanya supaya kamu bisa sempat melihat The Sun ini ya. Clear your energy itu artinya this is cluttering mungkin terjadi saat ini, makanya kamu The Five of Swords. Entah apalah itu ya guys, namanya kita manusia, kita hidup di dunia ini, banyak sekali faktor X yang mempengaruhi kita, yang bikin orang udah tahu salah masih tetap degil dengan kesalahannya dan melanjutkan kesalahannya. Tentu saja banyak faktornya ya. Dan aku lihat kamu disuruh mengclearkan, membersihkan. Gimana caranya? Kamu cari tahu dulu sumbernya apa yang bikin kamu itu dirty saat ini atau cluttery.
Apakah itu dirimu sendiri atau orang lain? Kalau orang lain kamu hindari orang tersebut. Kalau dirimu sendiri berarti kamu harus dealing dengan dirimu sendiri. Karena kamu tahu kamu salah, Leo. Itu dia masalahnya, guys. Kalau seandainya tadi kamu tidak tahu kalau kamu salah, it's okay. Sama kayak pembunuhan, guys. Berencana dengan yang tidak direncanakan itu beda hukumannya, ya nggak sih? Orang yang tahu kesalahannya melakukan kesalahan itu akan pasti lebih berat hukumannya daripada orang yang tidak tahu kalau dia berbuat salah, biar bagaimanapun. It's like that. Kamu tahu kamu salah tapi kamu tetap lanjutkan. Itu yang bikin desan ini hilang darimu. Clear your energy katanya. 1 minggu ke depan ini masih ada kesempatan. Oke. Kalau seandainya kamu tetap degil bersikap, karena ini susah banget dibilangin, guys, ya. Orang yang dalam masa Eight of Swords, the Five of Swords itu susah banget dibilangin. Ya, berarti kalau masih tetap memilih ini maka desan ini akan hilang. Yes. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Spirit of this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Oke, di atas ada the Queen of Swords, di bawah ada the Hangman. Ada yang sedang kamu kerjakan, Sagittarius, tapi setengah hati atau bahkan non-emotion at all, ya. Jadi ngerjakannya itu kayak merasa terpaksa lah, kayak merasa terbebani, oke. Atau bisa jadi kamu main marah-marah, bisa jadi kamu agresif sekali dalam melakukannya, dan kemudian itu akan dihentikan untuk sementara waktu. Karena you are not put your emotion on that occasion. Kalau ini adalah pekerjaan, berarti misalnya kamu itu disuruh ngerjain sebuah project tertentu tapi kamu marah-marah, guys. Ih, nyebelin banget deh, kenapa sih gue disuruh ngerjain ini, bla 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 bla. Tapi itu ternyata penting untukmu. Dan memang harus kamu selesaikan because that's order maybe. Dan kemudian kamu akan menemukan banyak kendala hingga di akhir minggu ini tidak ada progres atau perkembangan dalam yang sedang kamu kerjakan tersebut, katanya. You have to put emotion, kamu harus ikhlas, kamu harus pakai perasaan, kamu harus menyukai yang kamu kerjakan itu. Aku nggak tahu itu apa, guys, kamu yang tahu, ya. Dan jangan marah-marah, guys, don't put bad energy there. Strategi sangat penting dalam melakukannya, baru kemudian nanti pintu nenong ini dibuka untuk kamu, jalannya dibuka untuk kamu. Yeah. It's like what you give, that's what you receive. Kalau kamu memberikan setengah hatimu, maka hasilnya akan setengah. Kalau kamu tidak memberikan hatimu sama sekali, because we are talking about emotion, maka tidak ada hasil yang akan kamu terima. Nasihat untuk kamu, reflection. Oke. Kamu kayaknya nggak sadar dengan keadaan kamu saat ini, Sagittarius, ya. It's not the right time to be the Queen of Swords, right? Right now, harusnya kamu itu benar-benar serius pada sesuatu. Harusnya kamu itu benar-benar put your heart 100% on doing something di awal minggu ini, karena ini penting bagimu. Tapi justru kamu malah malas-malesan. Karena kan the Queen of Swords ini, guys, antara ada dan tiada, ya, yang aku lihat di sini. Jadi sebenarnya pekerjaan ini penting untukmu, tapi itu tidak kamu hargai. Sebenarnya project ini bagus untukmu, kamu memerlukannya, tapi itu pun udah dikasih, kamu nggak hargai dengan baik, setengah hati atau bahkan malas-malasan mengerjakannya. Reflection itu artinya look at you, coba bercermin, Sagittarius. Karena katanya kalau kamu udah bercermin, kamu tahu siapa dirimu, dan kamu akan tahu kenapa kamu harus put 100% heart atau emotion ke sesuatu yang akan kamu kerjakan di awal minggu ini, because that's so important for you. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign, guys. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign, ya. Dimulai dari The Justice, ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Kartu di atas ada The Three of Pentacles dan kartu di bawah ada The Fool. Ya, oke. Kerja keras kamu terbayarkan katanya Libra. Oke, ketika kamu tidak peduli dengan apa kata orang, maka the fool akan datang padamu, begitu ya. Berarti ketika The Three of Pentacles muncul di awal minggu, orang-orang mungkin akan banyak berkomentar tentang yang kamu kerjakan. Apaan sih lu, kenapa lu ngerjain yang begituan sih? Gila lu udah ada gilanya ya, kok masih mau sih ngerjakan yang begitu? Ngapain lu gituan? Kok bisa-bisanya lu ada di situ? Akan banyak komentar-komentar dari orang katanya, dan kemudian just focus on what are you doing, Libra. The Three of Pentacles, I don't care, I don't give a fuck about everything you say, guys. Kayak begitu ya. Dan itu yang perlu kamu lakukan, karena katanya akan ada jalan yang dibukakan untuk kamu. The Fool adalah kartu yang bagus, guys. Maybe this is new experience, oke? Atau new opportunity yang kamu kerjakan akhirnya dilihat orang, bisa jadi. Atau yang kamu fokuskan selama ini dan kesannya pasif, tidak ada pergerakan atau perkembangan, akan segera menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Because this is the Fool, kayak kerja keras yang terbayarkan. The Three of Pentacles juga identik dengan workaholic, artinya orang yang gila kerja, nggak peduli pada apapun tapi terus fokus dengan yang dia lakukan, itu akan terbayarkan. Kesempatan baru terbuka untukmu katanya Libra. This is nice. Harmony, oke. Tapi jangan cari masalah ya sama orang, guys, karena The Three of Pentacles itu pemahamannya adalah I don't give a fuck about what are you think about me. Kita bisa nggak peduli sama orang tanpa perlu harus cari masalah, ya nggak sih, guys? Nah, bedanya begini, kalau misalnya ada orang mengomentari kita, apaan sih yang lu kerjakan itu, kayak orang bego lu. Nah, orang yang The Three of Pentacles akan gitu aja. Oke deh, lu tunggu aja ntar gitu, selesai, dia lanjut ke kerjaannya. Tapi ketika kamu tidak The Three of Pentacles, apa lu bilang, buap. Itu yang harus dihindari katanya, karena mungkin akan memancing emosi. Apapun komentar orang di awal minggu ini akan memancing emosimu tentang yang kamu lakukan atau yang sedang kamu fokuskan. Jangan terpancing emosi, you need to be in harmony, in joy, in peace. Karena orang yang sedang fokus, guys, nggak boleh marah-marah. Si gendut jangan marah-marah, gendut jangan marah-marah. Kamu gendut mungkin, Libra. Lucu, cute gitu, oke? Jadi ketika kamu put anger atau apapun itu ya, guys, yang kaitannya dengan negativity, kemarahan, kebencian, dendam sama di sekelilingmu karena mereka tidak mendukung kamu, itu akan mengurangi kinerjamu. Itu tidak akan membuat kamu fokus pada The Three of Pentacles, tidak akan membuat kamu maksimal. Dan please be maximum di awal minggu ini untuk bisa menyambut The Fool ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, keep on doing katanya Libra. Entah apalah yang sedang kamu lakukan itu, tapi kamu mengerjakannya dengan baik sekali dan sebentar lagi akan terbayarkan atau tergantikan ya, guys. Kerja keras kamu itu akan segera menunjukkan hasil. Hati-hati dengan konflik ya sama orang, Libra, oke? Oke, kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Gemini Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. The Eight of Swords dan kemudian the Three of Swords. Apa-apaan ini Gemini? Kenapa jorok banget? Kenapa energinya gak enak banget? The Eight of Swords is attach yourself to something, dan kemudian the Three of Swords adalah betrayal ya. Kamu tanpa kamu sadari gitu, guys, menempelkan dirimu pada seseorang atau menempelkan dirimu pada sebuah keadaan, walaupun sebenarnya kamu gak perlu menempel ke orang atau ke keadaan tersebut. Menurut kamu mungkin ini adalah bentuk kesetiaan, mungkin ini adalah bentuk dedikasi. Inilah cara yang harus aku lakukan supaya aku dikatakan setia, berdedikasi, berprinsip, dan seorang Gemini yang baik. Ciri-cirinya bahwa pendapatmu tadi salah adalah kamu terbebani melakukannya. Karena dedikasi, guys, tidak akan membuat kita terbebani. Kesetiaan tidak akan membuat kita terbebani. Cinta tidak akan pernah membuat kita terbebani. If that's real. Masalahnya, The Eight of Swords pasti akan membuat orang terbebani. Berarti di awal minggu ini kamu masih akan terbebani.
Setiap kali kamu terbebani, maka itu bukan pilihan yang tepat untukmu. Yang paling sialnya Gemini, di akhir minggu kamu dikecewakan. Kamu akan dihianati. Inilah yang harus aku lakukan supaya aku disebut sebagai Gemini yang berdedikasi. Dan ternyata yang kamu lakukan tersebut tidak dihargai. That's the betrayal ya. Kalau misalnya dalam pekerjaan guys, baiklah aku akan lembur, gak pulang ke rumah 4 hari. Dan kemudian hari kelima kamu digantikan. That's the Three of Swords. Mohon maaf, kamu gak bisa kerja lagi Gemini. Oke, kalau dalam hal romance misalnya guys ya, kamu mungkin mengejar-ngejar seseorang, kamu mungkin kayak selalu berusaha untuk menyenangkan hati seseorang dalam hal romance ya, dan kemudian di akhir minggu, menurut kamu itu bentuk kesetiaan guys, itulah bentuk cinta yang sejati, itulah buktinya kalau kamu serius begitu, dan di akhir minggu dia jalan sama orang lain. Betrayal. Apapun bentuk attachment atau kemelekatan yang terjadi di awal minggu ini yang membebanimu, Gemini, sekali kita ulangi, yang membebanimu, stop it. Supaya kamu tidak ketemu dengan betrayal di akhir minggu. Karena kalau sudah tidak membebani, sudah tidak ada attachment, tidak akan ada pengkhianatan. Kamu tidak akan pernah merasakan dikhianati kalau kamu tidak dalam masa-masa attachment. Nasihat untuk kamu Gemini, promise of the future. Kemungkinan ini kayak kamu gak sadar kali ya guys, kayak menghambat masa depanmu, kayak membuat kamu keluar dari masa depan yang kamu inginkan, kayak menjerumuskan dirimu sendiri. Because this is not a good card. Yang kamu lakukan di awal minggu ini sedang menjerumuskan dirimu. Menurutmu itu hal baik yang bisa kamu lakukan, tapi ternyata kamu akan dikhianati. Kamu akan mengutuki semua Gemini. Once kamu masuk ke dalam the Three of Swords, semua kamu kutuk nantinya. Padahal sebenarnya kalau kita tilik, sumber permasalahannya adalah attachment. Ini tidak boleh ada, supaya ini tidak terjadi. Jadi bukan perbuatanmu yang tidak dihargai, tapi tujuannya yang salah. Cara kamu melihat perbuatanmu tersebut yang salah. Harapan kamu atas tindakanmu tersebut yang salah, bukan perbuatanmu. Karena perbuatanmu itu baik pasti guys. Semua kesetiaan, semua dedikasi, semua apa itu namanya guys, manifestasi dari cinta itu pasti bagus semuanya. Dedikasilah kamu yang datang jam 7 pagi padahal kantor masuknya jam 8 pagi. That's dedication. Itu bagus gak? Bagus. Itu self-discipline. Kantor pulang jam 5 sore tapi kamu pulangnya jam 2 pagi. That's dedication. Self-discipline. Itu bagus gak? Bagus. Cinta misalnya guys, kamu memberikan perhatianmu 100% pada seseorang, kamu kasih semua yang baik-baik sama dia. Bagus gak itu? Bagus. Gak ada yang menyalahkanmu melakukan itu. But the motive itu yang salah, karena ini attachment. Makanya ketika kamu dikhianati, gak ada yang bisa disalahkan Gemini selain dirimu sendiri. Tapi mungkin kamu gak paham guys, ini kan semua yang baik-baik yang aku kerjakan, kok bisa-bisanya ada pengkhianatan. Itu makanya aku ngasih tahu tentang attachment sama kamu ya. Bukan tindakanmu yang salah, but the motive itself yang salah. Supaya tidak ada pengkhianatan, jangan ada motif di awal minggu ini. And focus to your future katanya guys. Oke. Itu dia untuk Geminul. Kita akan segera teruskan ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aries. Aquarius. Aquarius. Aduh, maaf ya Aquarius ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Seven of Cups, the Death. Oke, agak berat di awal minggu ini, tapi akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Akan banyak sekali godaan, cobaan menurut kamu ya di awal minggu ini. Bisa jadi kamu mungkin akan sibuk sekali, karena Seven of Cups juga identik dengan multitasking.
Mengerjakan banyak hal sekaligus, that's the multitasking ya. Kemungkinan 7 hal kamu kerjakan sekaligus. Kamu sambil kerja, sambil ngurus anak, sambil beresin rumah, begitu guys. Sambil menerima telepon, sambil gosip dengan tetangga misalnya, atau sambil menerima paket juga. 7 hal sekaligus dikerjakan all at once. That's the meaning of the Seven of Cups I think here. Tapi katanya kalau kamu bisa bertahan guys, ada perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu yang akan segera kamu dapatkan, because the death di kartu sebelah kanan. Jadi kamu itu kayak lagi di training dari beberapa waktu sebelumnya, dan masa-masa training kamu itu masih akan tetap berlanjut sampai dengan awal minggu ini, dan di akhir minggu akan ada perubahan yang terjadi, dan aku rasa tidak akan seheboh di awal minggu lagi. Mari kita lihat nasihat dari universe. Ya, relaxation. Masa-masa sulit, masa-masa ribet, masa-masa rempong akan segera berlalu katanya, dan kamu akan segera masuk ke masa-masa santai. Jadi kayak 7 hari bekerja untuk 7 minggu masa santai, kayak begitu guys ya. Jadi kayak digenjot di awal, tapi nanti sesudah itu akan tenang ke depannya. Di awal minggu ini mungkin kamu kayak bilang gak sanggup, aku gak mampu, gak bisa, aduh ribet banget ini, gak akan kepegang semuanya. Kamu akan bilang begitu, tapi santai aja, kerjakan, kamu pasti bisa melakukannya ya. Sesudah itu kamu akan masuk ke masa-masa relaxation atau masa santai, dan kamu akan sangat mengagumi dirimu katanya Aquarius, karena berhasil melewati masa-masa rempong tadi dengan baik. Because you can do that katanya, you can do that, don't stop, continue. Seven of Cups ya. Kamu dapat video extended Aquarius, nanti kita bahas ini ya di video extended. Oke guys, berakhir sudah untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai dari yang pertama, ada The Chariot. This is Cancerian energy. Halo Chariot, apa kabar? Halo Cancerian, apa kabar? Please bless this reading for Cancerian, Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, kita lihat yang di atas ada the Ten of Swords. Oh, this is not good. Di bawah ada the Devil. Oh, this is not good. Wow, kacau balau aku lihat 1 minggu ke depan ini Cancer. Tapi kenapa kamu gak dapat video extended ya guys? Berarti Scorpio lebih kacau lagi mungkin. Mungkin Scorpio lebih kacau lagi. The Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Ya disinilah numpuk semuanya guys. Sakit hati, sakit pikiran, sakit fisik, semuanya serba lelah, semuanya serba membingungkan, semuanya serba menakutkan. Beban berat sekali aku lihat di sini. The Ten of Swords, and it's for real Cancerian. Kalau the Ten of Wands hanya ada di dalam pikiran, the Ten of Swords real, nyata ya. Jadi kalau kita bicara tentang fisik kamu sakit. Kalau kita bicara tentang sakit kepala, itu bukan sakit kepala yang non literally but literally headache ya. Kepala kamu itu nyut-nyutan gitu guys. Oke. Kalau sakit hati bukan sakit hati ungkapan, tapi benar-benar itu di bagian dada nyesek banget. That's the Ten of Swords, dan aku rasa ini sedang paying karma. Entah kenapa dari banyak ini bukan baru, Cancer. Bisa jadi terjadi 10 minggu yang lalu awal mulanya. Dan kamu masih dalam masa-masa untuk pembayaran karma katanya, dan masih akan terjebak sampai dengan akhir minggu ini dengan karmic payment ini. Kamu kayak mencoba untuk menghindar tapi nggak bisa guys. Kamu kayak mencoba untuk menyelesaikan masalahmu nggak terselesaikan. Kamu mencoba untuk membuat kepalamu terasa ringan tapi sakit kepalanya masih di situ. Kamu membuat dadamu terasa lebih lega tapi masih tetap nyesek. Ya, just enjoy Cancerian. Ini semua terjadi karena perbuatanmu. Ya guys, karma real. Karma is for real, bitch katanya. Kenapa? Karena universe ini akan membalaskan ke kita sama persis seperti apa yang kita perbuat ya. Jadi ketika ada pembayaran karma, itu harus dijalani, diterima, karena di beberapa waktu sebelumnya you create this bad karma. Kamu yang menciptakan, dan sekarang sedang dalam masa pembayaran. Aku lihat kamu ngerasa kayak akan everything is gonna be fine. No, everything is not gonna be fine Cancer sampai dengan akhir minggu ini, because the devil is still here guys. Okay. Hati-hati dengan mencoba untuk kayak cari shortcut Cancer. Untuk menyelesaikan semua pembayaran karma aku harus melakukan ini. Untuk menyelesaikan yang sulit-sulit ini aku akan begini. Begitu kayak mau cari shortcut jalan pintas atau mencurangi proses alami pembayaran karma. Karena guys, karma ya tetap harus dibayar ya. Kamu bisa menunda dia untuk seminggu 2 minggu, tapi setelah itu akan dilanjutkan kembali. Karmic payment aku lihat di sini. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Acceptance, diterima aja katanya ya. 39 hari ke depan
yang paling menyakitkan ini. Berarti sekitar sebulanan lagi, sebulan setengah dari sekarang, Cancerian. 40 hari, hari ke-40 kamu akan clear dimulai dari hari ini. Ketika kamu menonton readingan ini, di hari ke-40 kamu akan clear katanya, atau akan sudah mulai merasa lebih tenang ya. Acceptance itu artinya dijalani guys, diterima. Dalam masa-masa pembayaran karma kemungkinan akan ada yang hilang ya. Kemungkinan kalau kamu punya pacar kamu akan meninggalkan kamu. Kalau kamu misalnya punya harta benda harus dijual. Kalau misalnya kamu I don't know, whatever, misalnya kamu menghindari seseorang dan ternyata kamu harus mendatangi dia, itu biasanya karmic payment ya guys. Kamu itu sombong banget sama seseorang, nggak akan pernah gue omongin lo seumur hidup gue. Mungkin kamu pernah bilang begitu. Dalam masa 39 hari ini kamu akan minta bantuan ke dia. That's the karmic payment. Just accept ya. Dalam masa-masa pembayaran karmic kayak pembayaran karma guys, kadang harga diri kita habis terinjak-injak, pride kita itu habis guys, kita nggak punya ini lagi apa segala macam. But that's the acceptance, menerima keadaan supaya ini cepat clear ya. Hari ke-40 udah beres katanya Cancer. Amin ya guys. Astaga berisiknya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua. This is Scorpio, kartunya The Death ya, kartunya para Scorpio. Apa kabar saudaraku? Bau langu. Please bless this reading for Scorpio Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, kartu di atas adalah The Two of Pentacles, Scorpio Bimba. The Two of Pentacles, The Two of Cups guys. You don't need to worry about anything katanya Scorpio ya, because what you want is what you get. Oke. The Two of Pentacles ini guys kadang-kadang sering berbahaya karena ini juggling ya, antara udah malas banget, capek, pusing-pusing, dan kamu lepaskan salah satu atau lepaskan dua-duanya. Oke. Ketika The Two of Pentacles muncul, kamu perlu memilih, bukannya melepas. You need to make decision. Dan The Two of Pentacles itu 50% gain, 50% loss. Karena Pentaclesnya itu sama gedenya guys. Masa-masa menimbang-nimbang akan berakhir gitu aja deh, amannya ya Scorpio, because this is general reading guys. Nanti kita lihat waktu dia di video extended, karena kamu dapat video extended. Aku takut salah ngomong. Ini aja yang aku perlu bilang sama kamu. Masa-masa membimbangkan, membingungkan, meragukan, bikin kamu gonjang-ganjing segera berakhir di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan kemudian harapan akan menjadi kenyataan sebelum hari Minggu, maksimal di hari Sabtu. The Two of Cups is a very good card ya. Yang kamu inginkan akan terrealisasi, yang kamu mau akan terwujud. Mari kita lihat. Blessing, this is blessing, berkat. But guys, The Two of Pentacles is not that easy that you think right now. Itu yang penting sekali. Kenapa harus The Two of Pentacles? Kalau misalnya memang The Two of Cups ini akan segera diberikan kepadamu, just wait. Mungkin The Three of Wands ya kan yang muncul di sini. Kalau tadi The Three of Wands yang muncul di sini, tunggu aja Scorpio. Sambil nunggu, ngerokok-rokok dulu, ngopi-ngopi dulu. Yang kamu inginkan itu akan diberikan kepadamu di akhir minggu ini. Begitu aku pasti bilangnya. Tapi ini kan The Two of Pentacles guys. You need to listen to more message. Karena beberapa di antara kalian bermasalah di The Two of Pentacles ini. But regardless it all, The Two of Cups yang muncul di akhir minggu ini adalah blessing atau berkat, hadiah dari universe untukmu. Just enjoy Scorpio, oke? Gak usah terlalu sibuk, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Ya namanya hadiah diterima aja, berkat diterima aja, disyukurin aja ya. Oke, kita teruskan untuk zodiak yang terakhir di water sign. This is the Moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar? Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much, Pisces. Oh, Hierophant, Six of Cups. Kepatuhan sangat diperlukan, Pisces. Selain itu, sorry guys, taat pada aturan, taat pada hukum, taat pada agama, percaya pada Tuhan,
kemudian mengikuti prosedur konvensional, itu adalah syarat mutlak untuk mengulang kembali peristiwa lama yang menurutmu menyenangkan dan ingin kamu ulang atau pengen kamu inginkan terjadi lagi dalam hidupmu. There is something, Pisces, yang ingin kamu ulang terjadi dalam hidupmu. Something good. It's about nostalgic occasion, nostalgia. Dan yang mana nostalgia itu guys semuanya bagus ya. Nostalgia masa SMA. Nggak ada nostalgia itu tentang yang pahit-pahit, enggak ya. Yang pahit-pahit itu in memoriam guys. Nostalgia itu semuanya tentang yang baik-baik. Jadi ada masa lalu yang menyenangkan, kamu merindukannya, kamu pengen itu terulang kembali dalam hidupmu, akan segera terulang. Your wish granted, Pisces. Tapi syaratnya Pak Hierophant, ini yang tadi aku bilang, patuh pada agama, patuh pada peraturan, taat hukum, taat norma, dan mengikuti standar kehidupan konvensional. Inilah kembali beribadah, banyak berdoa. Kalau misalnya katanya harus hormat pada orang tua, hormat sama orang tua, kamu pasti tahu di mana lagmu, Pisces. Di bagian mana kamu kurang dalam hal konvensional rule ini. Itu yang harus kamu balikin guys. Nah, itu dia syarat utama katanya untuk mewujudkan the Six of Cups. Cepat guys, sebelum Sabtu sudah terjadi nostalgia tadi. Aku gak tahu entah apa ya. Bisa jadi mungkin kamu berantem sama keluargamu, sama orang tuamu ya. Kamu baru gebukin bokapmu, kamu Pisces laki-laki misalnya. Kamu gebukin bokapmu, ternyata kamu yang bonyok. Siapa gitu, jadi teringat sama ada klien aku, katanya dia orangnya emosian. Kalian personal reading. Jadi dia tuh kalau berantem sama bokapnya main ini guys, love language mereka itu kasar gitu, main pukul-pukulan, dan dia bonyok. Nah gitu ya. Dan kemudian mungkin nostalgia ini adalah kangen sama bokap, misalnya ngopi bareng, kangen sama bokap jalan-jalan bareng, atau ngobrol serius sama bokap begitu. Nah, Hierophant-nya berarti adalah hormat kepada orang tua, karena kan itu conventional thing atau hal kolot yang dari ribuan tahun lalu guys ada, sampai sekarang pun masih ada. That's the Hierophant. Maka kalau dia bisa menegakkan itu, dia menghormati orang tuanya, dia minta maaf sama bokapnya misalnya, dan kemudian nostalgia itu akan terulang di maksimal hari Sabtu. Mereka bisa ngopi bareng lagi. Paham ya maksudnya? Nah, inner knowing guys. Oke, inner knowing itu berkaitan dengan ini karena biasanya ini tidak tertulis guys. Semua yang Hierophant ini biasanya tidak tertulis ya. Conventional thing itu pada umumnya tidak tertulis. Aku nggak bilang 100% Hierophant tidak tertulis, karena kadang-kadang ini tertulis di kitab suci, di Al-Quran, di Alkitab, dimanapun itu. Hierophant ini kan baunya agama. Atau bisa jadi norma itu sebenarnya tertulis guys di kesepakatan bersama. But inner knowing itu adalah kamu kan tahu aja, because this is major arcana. Kamu kan tahu aja apa yang harus dilakukan untuk mengulang nostalgia ini, untuk mengulang kembali hal menyenangkan ini. This Hierophant will guide you, katanya. Just do in action, supaya kamu bisa segera masuk ke the Six of Cups, because the Six of Cups is a very good card ya. Perasaan yang disenangkan. Nostalgia itu akan bikin perasaan jauh lebih senang. Seperti contohnya tadi yang aku bilang, yang gebukin bokapnya tadi ya. Oke. Itu dia untuk Pisces. Dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo kamu Virgo, halo juga kamu Sagittarius, halo kamu Aquarius, dan halo kamu Scorpio. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Lebih banyak cerita lagi untuk kamu di situ, lebih banyak situasi yang akan tergambarkan, dan lebih banyak nasihat lagi kalau kamu tertarik ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.